100. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan saat melintas di ruas Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang rusak. Inilah kondisi sebagian jembatan ruas Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang berlubang dengan besi konstruksi keluar dari aspal. Korban mengaku terkejut saat melintasi lubang besar di tengah ruas jalan. Korban tetap terjatuh meski sudah berupaya mengurangi laju kecepatan. Rusaknya Jalan Akses Marunda diduga akibat sering dilalui oleh truk kontainer serta kendaraan bertonnase berat. Korban berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak karena sering dilalui sebagai akses berangkat dan pulang kerja. Banyaknya keluhan dari pengguna jalan akibat jalan di kawasan flyover Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth melakukan inspeksi mendadak ke atas flyover dengan mengerahkan 17 petugas Dinas Bina Marga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung memperbaiki jalan tersebut. Jalan yang rusak disebabkan oleh kendaraan dengan beban berat. Saya minta tolong dari Bina Marga, Pak Beni dan jajarannya ini petugas-petugasnya supaya sekaligus dirapikan. Tadi sempat berbicara dengan Pak Beni ya Pak Beni. Siapa? Memang ini jalan layang ini masih dalam tahap pemeliharaan, jadi masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Saya minta Pak Beni besok segera berkoordinasi dengan kontraktor yang mengerjakan jalan layang ini supaya dilakukan perbaikan secara komprehensif. Hamparan busa kembali memenuhi kanal banjir timur Kali Marunda, Jakarta Utara. Akibatnya nelayan kesulitan mendapatkan ikan di pesisir. Hamparan busa ini muncul dari pintu air WR3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Nelayan di kawasan ini resah karena busa menghambat aktivitas mencari ikan. Menurut warga, busa berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Dikarenakan ikan pun nggak ada, kayaknya bahkan yang ada pun bisa pada mati gitu Pak. Semenjak dibukanya ini Pak, kali BKT ini, nelayan sangat terganggu ya. Ini busanya dari pintu air atau apa? Dari BKT Timur pintu air ini limba-limba busa begini Pak. Saudara, di sisi lain pihak SMA 3 Cikarang Utara menyebut membeludaknya jumlah pendaftar membuat kuota jalur domisili tidak bisa menampung semua calon murid. Pihak sekolah menyarankan calon murid yang gagal di jalur domisili mengikuti jalur prestasi yang akan dibuka 24 Juni hingga 1 Juli mendatang. Berapa meter? Anak saya dilempar ke Seman 1 yang lebih. Kita 1 jam kasih waktu dari detik pokok akan kami bawa ke jalur Pantura. Jadi kami hari ini tuh membawa inspirasi dari ibu-ibu, membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami Pak. Jaraknya 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini Pak? Pihak SMA N3 Cikarang Utara menyebut membeludaknya jumlah pendaftar membuat kuota jalur domisili tidak bisa menampung semua calon murid. Pihak sekolah menyarankan calon murid yang gagal di jalur domisili mengikuti jalur prestasi yang akan dibuka 24 Juni hingga 1 Juli mendatang.
yang terjadi saat ini, warga dari Waluya yang ingin yang tidak terterima di tahap 1 ini, ya tadi yang tidak terterima ini ingin diterima gitu, ingin difasilitasi. Padahal masih ada tahap 2 gitu ya, nanti di tanggal 24 sampai tanggal 1 Juli itu sih Pak. Yang tidak lolos di jalur domisili Pak. Domisili. Jadi kuota kami di jalur domisili ini sebanyak 151 orang, 35% dari 432. Itu yang diterima di tahap 1 di jalur domisili ini. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Rahma Piliang pamit, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Merayakan 6 dekade harian Kompas, sebuah perjalanan yang lebih dari sekadar mencatat sejarah, tetapi juga berkarya tanpa henti, memperjuangkan literasi demi mencerahkan Indonesia. Spesial dengan penampilan Krisdayanti, Liodra, Tony Wenas, Mawar Deong, Inaya Wahid. Meriah bersama para komika tanah air, Gala Literasi Nusantara. Senin 30 Juni, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV. Penyidikan kasus pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat terus dilakukan. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.